Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Amma ba'd. Nabda'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamnya nggak ada ya? Nah, oh ya. Nanti kalau nggak tahu jam kelewat. Dari sekalian, para santri yang berbahagia, selalu kita harus mensyukuri atas nikmat Allah, ya. Karena hidup ini adalah dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita tidak pandai bersyukur, tidak pandai melihat akan nikmat Allah, kita akan jadi manusia-manusia yang selalu jauh dari rahmatnya, ya. Jauh daripada ridhonya. Naudzubillah. Maka kondisi apapun hari ini, saat ini, seperti apapun hari ini yang kita hadapi, yang kita rasakan, sebagai orang yang punya iman, tetap kita bersyukur kepada Allah, ya. Jadi jangan mudah kita mengeluhkan ataupun merasa bahwasanya hidup ini jauh dari nikmat Allah. Ini bahaya. Yang ada akhirnya adalah keluhan-keluhan. Yang ada akhirnya adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kelemahan dirinya, ya. Nah, maka syukur itu adalah sebagai wujud keimanan kita. Orang beriman pasti pandai bersyukur. Alhamdulillah, ya. Karena syukur itu nanti akan melahirkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kalian sebagai santri pandai bersyukur, insya Allah kawan-kawanmu, ustazah-ustazahmu, teman-temanmu juga senang. Terlebih Allah SWT juga senang kepada hamba-hambanya yang senang bersyukur, ya. Karena yang terjadi di dunia ini tidak lepas daripada izin dan takdir Allah. Satu pun tidak ada terlepas. Bahkan sampai daun kering itu yang jatuh berguguran itu juga atas izin Allah, ya. Ya, sedih itu manusiawi. Kita pernah sedih, ya. Kalian pernah sedih, ya? Pernah merasa kita kecewa, pernah seringkali, Ustaz. Pernah kita merasa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, pernah. Mungkin pada saat itu kita akan emosi, kita akan meluapkan kekesalan kita. Tapi ingat bahwasanya sikap orang beriman hanya ada dua dalam hadis itu disebutkan. Ketika dia
mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, senang dia bersyukur. Apabila dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, maka dia bersabar. Jadi ada kaitannya antara syukur dengan sabar. Dua itu saja kondisi yang kita hadapi dalam hari-hari kita, begitu kan. Maka alangkah hebatnya, dalam hadis disebutkan dalam sabda Rasulullah itu, alangkah indahnya urusan orang beriman. Ketika dia senang, dia bersyukur. Ketika dia susah, ketika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Masya Allah. Tidak ada bagi orang beriman yang sia-sia. Semua menjadi peluang untuk beramal soleh di hadapan Allah. Ya. Ketika dia menjadi seorang yang kaya, maka dia akan berbagi, menjadi dermawan. Ketika dia miskin, tidak punya, dia pun bersabar, tetap mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah. Sehingga tidak mudah kita mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Tidak mudah. Ya. Karena yang terjadi, yang kita hadapi itu atas izin Allah. Misalnya seseorang mendapatkan musibah, orang tuanya meninggal, ayahnya atau ibunya, nangis luar biasa, manusiawi, wajar. Tapi ketika kita sadar kembali kepada keimanan, memang ajal di tangan udah selesai. Ini harus ditanamkan sejak dini. Kemarin ada berita di Bandung baru-baru ini, adik kakak sama-sama bunuh diri. Ya, bunuh diri, ditemukan tewas bunuh diri. Ternyata persoalannya adalah anak ini bunuh diri setelah ditinggal oleh ibunya. Ibunya meninggal. Ya, ibunya meninggal, kemudian anak ini nggak siap hidup tanpa ada ibunya. Akhirnya sudahlah, mati sama-sama mati. Anak ini tidak siap dalam menghadapi hidupnya tanpa ada seorang ibu. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Nanti kalau kita jadi seorang ibu, kalau ngurusi anak jangan terlalu memanjakan berlebihan. Semua mama yang mengerjakannya, semua mamanya yang mengerjakannya. Ya, nyuci baju, nyuci piring, mandi, masak, semua mamanya. Bahkan sampai anaknya pun mengerjakan PR, sini nak, biar mama yang ngerjakan. Semua ibunya yang ngerjakannya. Akhirnya menjadi manusia-manusia yang sangat tergantung kepada manusia. Nah, kita orang beriman ini menggantungkan hidup kita kepada Allah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Hari ini kalian masih punya ayah dan ibu. Masih ada kita nelpon, manggil, ayah tolong kirim sabun colek, apalah, atau minta uang lah ya. Tapi suatu saat nanti kita akan ditinggalkan oleh ayah kita. Kemana kita mengadu? Kalau kita punya iman, kembali kepada Allah. Tapi kalau nggak punya iman, akhirnya kita jadi manusia-manusia yang menyalahkan keadaan. Bahkan sampai tingkat menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Ya. Nah, ini pentingnya betapa hebatnya orang beriman punya modal sikap awal, yaitu kesyukuran dan kesabaran. Biasanya orang-orang yang kurang bersyukur itu kurang sabaran biasanya. Belajar gak sabar, susah. Dan ingat, orang yang bersyukur dan sabar nanti sukses ya. Sukses sebagai orang beriman. Ya.
Kalau kita baca, kita lihat orang-orang yang dikatakan sukses hari ini, yang menurut kebanyakan orang dia orang sukses, itu dulunya juga mengalami apa? Fase-fase di mana dia menghadapi kesulitan. Jadi kalau kita kesulitan dikit aja menyerah, apalagi nanti kita ke depan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar. Coba anak MTS ngerjakan soal yang memang dia anak MTS, dia selesaikan dengan baik. Setelah dia selesai MTS, naik jenjangnya ke MA. Coba kira-kira bisa diselesaikan dengan baik enggak? Jenjang MTS-nya dengan baik. Kalau dia tidak serius menyelesaikannya, kira-kira bisa enggak dia masuk jenjang ke SMA? Enggak bisa. Harus selesaikan dulu. Nah, ini butuh kesabaran. Ya. Enggak ada di dunia ini yang instan. Ya, yang tiba-tiba langsung bisa. Menghafal itu butuh proses, butuh kesabaran. Hafalan nggak sabar, nggak jadi hafal. Hari ini menghafal 1 lembar, lupa-lupa, ulangi lagi. Ya. Kalau tidak berat, ya. Butuh proses, butuh kesabaran di sini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Ya, kita diperintahkan oleh Allah orang beriman untuk bersabar. Ya, sabar itu bukan berarti kita menyerah. Ini perlu dipahami ya. Sabar itu bukan berarti ya sudahlah, bukan begitu. Sabarnya orang yang mencari ilmu, dia gigih mempelajari ini. Itu sabar. Kamu dapat nilai berapa? 5. Kemarin 5. Kemarinnya lagi 5. Kok 5 terus? Sabar Ustaz. Sabar, kita dapat nilai 5. Itu sabar apa pasrah namanya? Pasrah. Sabar itu ada usaha. Kemarin nggak bisa, hari ini harus bisa. Ini butuh kesabaran. Ya. Kalian tahu orang yang suka hobi panjat tebing? Ada ya? Ada tebing begini, panjat. Apakah dia langsung bisa sampai ke atas? Tidak mungkin ya. Awalnya itu baru 5 meter. Nggak kuat, turun lagi. Terus begitu, lama-lama nanti sampai puncak. Butuh proses. Kalau nggak sabar, pengen seperti Spiderman, itu kan film itu kan hayalan itu. Ada enggak manusia begitu? Enggak ada. Masa ada manusia pakai apa namanya? Sarang laba-laba. Itu hayalan, ya. Mustahil, ya. Nah, jadi kesabaran ini perlu dilatih, perlu dibiasakan, perlu kita coba terus-menerus. Nah, kesempatan ada di sekalian, kita di pesantren ini juga diantaranya latihan kesabaran, ya. Coba kita renungkan dalam Al-Quran itu, saking hebatnya orang sabar yang benar ya. Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Coba, Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau orang tidak sabar, bersama siapa? Nah, bersama setan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit mecahin piring. Ada nggak yang begitu? Dikit-dikit lempar sapu, ya. Dikit-dikit lemarinya ditinju, ya. Rusak lemarinya, ya. Dikit-dikit ngambek. Nah,
Kalau udah ngambek gimana? Ngambek itu kira-kira orang sabar apa enggak? Ngambek itu definisinya adalah protes dalam bentuk diam. Sampai ditanya kawannya pun juga diam. Bahasa kita merajuk. Yang belakang itu siapa itu? Yang benar duduknya, nggak boleh gitu. Nah, coba duduknya diperbaiki dalam majelis taklim begini. Nggak boleh sembarangan, ya. Ya. Jadi kesabaran ini tanpa dilatih nggak mungkin. Ya, nggak mungkin bisa. Dan nabi-nabi terdahulu sampai mendapatkan gelar namanya ulul azmi. Kenapa beri gelar seperti ini? Karena kesabarannya tingkat tinggi. Kesabarannya di atas rata-rata manusia biasa. Para nabi dan rasul. Ya. Tapi kalau kita nggak sabaran, memang nggak, istilahnya menjadi manusia-manusia yang mendapatkan kerugian di dunia ini. Ya. Meluap-luap atau bahasa sekarang ini sumbu pendek. Mudah tersulut, mudah terprovokasi. Ya. Mudah marah. Zaman sekarang ini banyak manusia-manusia yang mudah marah, nggak sabar. Padahal Nabi mengatakan la taghdab walakal. Coba, luar biasa kan? Nah, kalau santri yang sabar, tekun, ya, ngerjakan tugas tekun. Ini kalau nggak sabaran, nggak sanggup, nangis. Masih ada suka nangis, ya? Nah, tidak demikian, ya. Nah, maka dari itu ada di sekalian, kesabaran ini harus kita latihkan sejak dini mungkin, ya. Kita akan mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, ya, orang-orang yang bersabar, ya. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ini hebat ini. Allah katakan, wahai orang yang beriman, Allah tahu bahwasanya kita ini banyak menghadapi kesulitan. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang menantang. Allah tahu, maka Allah kasih rumusnya menghadapi kesulitan. Ya. Kira-kira kesulitannya tingkat SD sama kesulitan tingkat SMP beda enggak? Beda ya. SMP lebih sulit dibanding SD. SMA itu lebih sulit daripada SMP. Begitu kesulitan itu. Ya. Makanya bahaya juga kalau manusia tidak pernah merasakan kesulitan. Ya, tidak pernah menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Karena hakikatnya kesulitan itu mengasah iman dan mengasah ilmu kita. Ya. Maka Allah tahu manusia itu seperti apa. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Khusus ini Allah katakan, wahai orang yang beriman. Ya, yang beriman. Yang mendapat seruan ini hanya orang beriman. Apa perintahnya? Ista'inu. Minta tolonglah kalian. Ista'inu ini kalau dalam kaidah bahasa Arab isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Fi'il apa isim? Fi'ilnya fi'il apa? Nah, siapa guru nahwunya? Ya. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari itu ada tanda-tandanya huruf mudhara'ah. Ya. Ista'inu. Siapa yang tahu fi'il apa ini?
Nah, ini harus saya ngecek aja ini. Jadi belajar, ada pelajarannya, nangkep apa enggak pelajaran nahwu sorof ini? Karena pesantren ini identik dengan pelajaran nahwu sorof ya. Nah, harus tahu. Ista'inu itu adalah fi'il perintah, fi'il apa fi'il? Nah, ya nanti tanyakan sama ustadznya. Fi'il amar, perintah. Berarti Allah memerintahkan kita. Ista'inu. Nu itu menunjukkan ada wawu alif di belakang jamak, ya kan? Yang diperintahkan banyak orang. Siapa itu? Mereka siapa? Sebelumnya apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau dirunut katanya seperti itu ya. Jadi harus belajar juga ya supaya mudah memahami bahasa teks bahasa Arab. Minta tolonglah kalian wahai orang yang beriman. Ya. Dengan apa? Pertama, bisobri, dengan sabar. Jadi sabar ini menjadi alat kita dalam memohon pertolongan Allah. Dikasih sakit, ya sabar. Bentuknya sabar orang sakit apa? Nyari obat. Ya. Jangan sakit sabar Ustaz, tergolek di kamar. Sampai dia gini-gini ditanya, ya. Kok enggak bisa sabar Ustaz? Ya, mati kita ya. Jadi sabar orang sakit adalah nyari obat, ya. Kita sabar diejek orang, misalnya ada orang yang mengejek kita. Yang ngejek kebetulan orang-orang yang katakanlah tidak ngerti agama. Gimana sikap kita? Bentuk sabarnya apa? Senyumin aja. Diejek kan? Tenang aja. Manusia-manusia ninja misalnya kan? Atau janganlah sok alim. Apalah ngejek kalian? Orang ngejek itu dengarkan saja. Tidak usah dibalas. Karena kalau kita membalas justru akan memperpanjang ejekan-ejekan mereka. Sama kan, ada dalam hadis Nabi disebutkan kalau kita ngejek orang tua teman kita itu sama saja dengan mengejek orang tua kita sendiri. Ya. Kita ngejek orang tua teman kita. Bapakmu kiper ya, misalnya. Nanti dia balas dengan ngejek orang tua kita. Nah, makanya ejekan-ejekan orang terhadap diri kita, pribadi kita, bentuk sabar kita apa? Tidak usah merespon. Atau senyumi aja. Atau bilang aja, terima kasih. Ya, bisa nggak ini kira-kira? Jangan emosi, kalau emosi dia senang malah. Tapi kalau agama kita diejek, dinistakan, boleh kita marah. Ya, boleh kita marah. Bahkan boleh kita perang. Nabi Rasulullah itu ketika dirinya diejek, dihina, tidak marah. Ada kan orang kafir Quraisy yang Nabi pulang dari ibadah, ya, dilempari kotoran, ya kan? Tidak marah. Tetapi ketika Islam dihina, ajaran Allah, syariat Allah dilecehkan, Nabi mengumumkan apa? Perang kepada mereka. Ya. Ada kan, ada namanya perang yang disebabkan oleh seorang muslimah yang jilbabnya itu dimainin sama orang Yahudi. Ya. Sebetulnya si Yahudi ini iseng aja godain anak-anak gadis muslim sampai tersingkap, bukan singkap dikit aja, mungkin nampak betisnya aja lah, ya. Kemudian apa? Ada pemuda muslim melihat seperti itu tersinggung,
ini penistaan, ini pelecehan. Si Yahudi ini akhirnya apa? Dikejar sama laki-laki yang muslim tadi, dihajarlah di situ. Besoknya orang Yahudi nyerang pemuda tadi itu, sampai dikatakan di situ meninggal. Nabi tahu seperti ini, perang. Ya. Jadi kita harus paham yang begitu tuh. Kapan kita harus marah, kapan kita harus mengendalikan diri. Ada temanmu ngusilin kamu, marah nggak? Kalau kita marah, dia semakin ngusilin nggak? Dua kemungkinan. Kalau kita dianggapnya lemah, dia seneng mainin kita, ya kan? Tapi kalau kita kuat, mungkin langsung berani, ya, tunduk dia, takluk, bisa jadi begitu. Tapi kalau jalan tengahnya, yang begitu tidak usah dihiraukan, ya, cuekin aja. Nanti dia capek sendiri, ya. Makanya sekarang ini di sekolah-sekolah ada digalakkan namanya apa? No bully, tidak boleh membuli kawannya, ya. Nah, jangan dibiasakan di sini ya, di pesantren nggak boleh. Dan Islam pun juga tidak boleh membuli kawannya, menghina, mengejek itu nggak boleh. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan yang kamu ejek bisa jadi lebih baik daripada kamu, ya. Jangan suka membuli kawannya. Misalnya kawannya lagi jatuh, kepleset, malah ketawa kita, ya. Alhamdulillah, ya ketawa. Seharusnya apa? Kita harus tunjukkan empati, ya kan? Empati, ya. Jadi membuli itu tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Justru kita dianjurkan untuk saling menghormati, ya, saling menghargai sama kawannya, menjaga perasaannya, itu ajaran Islam, ya. Tidak mudah kita menyakiti perasaan teman kita, ya, apalagi menyakiti hati orang apa? Menyakiti hati orang lain, orang tua. Orang tua itu yang besar dosanya. Kenapa? Karena orang tua, khususnya ibu, itulah yang melahirkan kita, ya. Hati-hati ngomong, ya. Jangan sampai lisan kita ini menjadi asbab kita masuk neraka jahanam. Kalau nggak bisa ngomong yang bagus, lebih baik diam. Ini ngomongnya ngejek orang terus, ngomongnya menyakiti terus. Nah, ini bahaya ini orang begini nih, ya. Kebiasaan. Bahkan sampai tidur ngigaunya pun ngejek orang. Ini kan bahaya ini. Ya Allah, ya. Jangan. Jadi pertama Allah perintahkan kita mohon pertolongan dengan cara sabar, ya, sabar. Yang kedua adalah dengan wassalah. Jadi kedudukan sholat dengan sabar itu sederajat. Kalau sabar itu mengendalikan diri dalam hati, ya, sholat itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Memohon kita, ya Allah, saya ngadepi orang kok seperti ini ya, berat sekali. Orang ini kayak, itu satu. Ya Allah, kami mendapatkan ujian, kelas 3 mau ujian ini berat persiapannya. Tapi kalau sekarang enak ya, semua dijamin lulus ya. Betul ya? Enggak ada ujian nasional kan? Nah, enggak ada lagi. Kalau dulu ada ujian nasional itu benar-benar murni, enggak lulus. Ya. Oh, itu sedih itu. Ya. Sedih ya. Nah, ketika kita sholat, itu hakikatnya kita sedang menghadap Allah. Maka sholat kita itu tidak boleh main. Itu menghadap Allah, itu disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim, as-sholah ad-du'a. Sholat adalah doa, permohonan. Maka dalam kita sholat harus kita jaga pertama bacaannya. Kita mohonnya harus ada ucapannya kan.
Kecuali sholatnya berjamaah, boleh mengikuti bacaan imam, tapi tetap saja kan nanti rukuk sujud, tetap dalam hati kita berusaha untuk melafazkan ucapan-ucapan atau doa-doa dalam sholat. Nah, makanya orang yang rajin sholat, yang menjaga sholatnya relatif lebih ringan dalam menghadapi persoalan hidupnya. Relatif lebih ringan. Kenapa? Karena dia punya modal. Sama-sama nih menghadapi masalah ya. Yang satu rajin sholat, yang satu karena sholat. Masalahnya misalnya apa? Yang paling berat masalah hidupnya apa misalnya? Nah, kalau kalian masih belum merasakan kan ya, masih ringan-ringan lah persoalannya, paling masalah belajar lah, uang itu kan belum banyak kebutuhannya, ya paling kebutuhannya apa? Ya jajan itu aja. Nanti kalau udah tua semakin berat. Yang satu ini sholat, yang satu tidak. Yang tidak ini kira-kira yang membimbing hatinya siapa? Yang nggak sholat. Anggaplah misalnya masalahnya nggak punya uang dia, susah ekonominya, dia nggak sholat. Yang bimbing pikirannya siapa? Karena dia nggak sholat, nggak memohon kepada Allah. Yang bimbing selain Allah. Selain Allah berarti siapa? Setan. Mikirnya apa? Wah susah punya, nggak ada duit ini. Kerja susah juga nyari. Mau ngebun juga capek. Wah kayaknya bagus juga ya merampok bank ya. Ya kan? Yang menggiring ke situ siapa coba? Setan. Kenapa setan yang menggiringnya? Karena dia kosong dari mohon kepada Allah. Akhirnya apa? Merampok bank. Ada kan kejadian merampok bank gara-gara dia punya utang. Itu ditodong semua itu. Yang di bank itu ditodong pakai pistol. Takut akhirnya nyerahkan uang. Tapi kan ada CCTV, ketahuan orang ini. Besok ditangkap, ketahuan orang ini. Wajahnya jelas, ditangkap. Setelah ditangkap tuh ditanya, mana pistolmu? Karena pistol jadi barang bukti. Ternyata pistolnya mainan. Ya, pistol mainan, bukan pistol betulan. Ya, tapi ditangkap. Alasannya punya hutang, ya, punya hutang. Tapi kalau orang ini sholat, kemudian dia punya masalah ekonomi misalnya, dia selalu ya Allah, ya Allah. Kemudian Allah berikan petunjuk, dikabulkan doa-doanya itu. Hei manusia, hai si fulan, kamu hari ini begini, coba temui orang itu, mungkin bisa kerja di sana. Ada petunjuknya itu. Ya, Masya Allah. Jadi hebat sesungguhnya orang-orang yang bisa menjaga dalam dirinya, punya sifat sabar, ya, punya kesabaran dan menjaga sholat. Makanya jangan malas sholat. Perempuan nanti penyakitnya ini perempuan ya, kebiasaannya suka menunda-nunda sholat. Karena dia punya tamu bulanan, menstruasi, nggak sholat, dia senang, alhamdulillah nggak sholat ya. Sampai-sampai ketika dia sudah suci, rasa-rasanya kepengen. Kita dianjurkan kaum Hawa ini ketika dia dalam kondisi halangan, walaupun tidak sholat, hatinya tetap ingat kepada Allah. Boleh nggak zikir dalam hati? Boleh. Jadi jangan kesempatan. Ya, malah ada yang izin berbohong lagi. Kenapa nggak ngaji? Nggak tadarus? Halangan. Padahal enggak. Dosanya 2. Dosa pertama dia bohong, kedua nggak ngaji. Ya. Nah, bahaya. Boleh ya. Nah,
Ini. Jadi jangan sampai sholat ini dianggap sepele. Apalagi nanti kalau sudah rumah tangga, sudah punya suami, punya anak. Nah ini. Banyak yang begitu. Makanya Nabi saya mengatakan dalam hadisnya yang populer itu, kalau wanita bisa menjaga sholatnya dengan baik, maka dia dijamin masuk surga. Ya. Karena wanita kan banyak di rumah nanti kan, nggak ke masjid. Nah, di rumah seenaknya, mentang-mentang di rumah nggak jamaah, sholat duhurnya 2:30 atau jam 3. Sholat asarnya menjelang maghrib. Habis maghrib nonton televisi. Sholat isyaknya tengah malam atau menjelang subuh. Males dia sholat. Atau pas dia sholat buru-buru. Di dapurnya masak goreng tempe, ditinggal sholat. Kayak apa sholatnya? Ya, Allahu Akbar. Gosong nggak ya? Gosong nggak ya? Pas baunya nggak enak, langsung. Ya, nah ini nggak benar ya. Tetap jaga sholat yang baik adalah sholat di awal waktu. Coba kalian di rumah, saya tanya di rumah, berat nggak jaga sholat di awal waktu? Berat kan? Enggak, alhamdulillah kalau enggak, berarti di rumahnya orang tuanya memberi contoh ya kan. Tapi kebanyakan itu, saya anak Pak Lukman kalau pulang ke rumah, mentang-mentang di rumah nggak ada pengasuhnya, bangun seenaknya. Saya bilang di rumah yang jadi pengasuh Abi, ya bangun. Wah, berat. Padahal di pesantren bisa dia, ya. Subuh tepat waktu. Apalagi sekarang ini ya, kalau udah ada HP, itu kadang lebih penting HP-nya dibanding sholatnya. Inilah dikhawatirkan Nabi Ibrahim dalam sebuah doa dalam Al-Quran diabadikan. Ibrahim berdoa, wajnubni wabaniya anak budal asnam. Jauhkan aku, kata Nabi Ibrahim, wabaniya dan anak-anakku nanti, anak budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Apa namanya? Berhala sesembahan. Kalau dulu berhalanya patung, hari ini berhalanya apa? Bisa televisi, bisa HP, bisa benda-benda yang dicintainya. Ada yang suka gitar, waktu azan pun dia tidak hiraukan, berarti Tuhannya adalah gitar, sembahannya adalah gitar. Gitar lebih menarik daripada panggilan Allah. Bahaya. Ya. Maka pesan Pak Lukman ini kepada kalian semuanya, pertama sabar, itu dilatih. Yang kedua, sesuai dengan firman Allah ini, sholat harus dijaga. Ya. Jangan main-main dengan sholat, walaupun dalam perjalanan. Bahkan Islam itu sudah lengkap aturannya. Dalam perjalanan boleh jamak qashar. Apa itu jamak qashar? Jamak itu dikumpulkan zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau subuh nggak boleh di jamak, nggak boleh. Masa subuh di jamak sama isya, nggak ada itu. Ada lagi yang nyoba-nyoba sekali sholat 17 rakaat. Ya dijamak semuanya 5 waktu, enggak ada tuntunannya. Kalau jamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya, subuh sendiri. Itu jamak namanya. Apa itu qashar? Meringkas, memendekkan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 2 rakaat jadi tetap 2 rakaat. Yang 3 jadi tetap 3. Harus tahu ya, ini saya ajarkan. Itu pun syaratnya jamak qashar apabila perjalanan kalau dihitung kilometer itu menempuh jarak melebihi 80 kilometer.
Kalian pulang ke dusun berapa kilo? Nah, ya. Nah, itu nanti harus tahu. Boleh dijamak. Kita dalam perjalanan misalnya repot mau sholat kan, jamak. Dan sholatnya tidak harus di masjid, boleh di tempat mobil itu kan, sholat boleh. Tapi mobilnya menghadap ke Ustaz, ke timur. Apa suruh balik kanan? Enggak usah, ya. Ikuti kemana arah mobil. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Sakit Ustaz, gimana sholatnya orang sakit? Nah, nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil baring, hanya bisa berbaring. Nah, isyarat, baring hanya isyarat pun nggak bisa. Nah, berarti sudah mati, disolatkan, ya kan? Jadi nggak ada alasan. Bajunya kotor, nah, sering itu kejadian tuh. Kenapa nggak sholat? Baju saya kotor. Sebetulnya bukan baju kotor, tapi dia tidak ada niat untuk melaksanakan sholat. Ya, dua hal ini syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Innallaha ma'as shabirin. Kalau kita bisa menjaga sholat dan selalu sabar, Allah selalu bersama kita, insya Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.